Malam ini adalah kita bahas topik mengapa Ishak melambangkan Kristus. Saudara-saudari, sekali lagi ini adalah tema umumnya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara-saudari, ini adalah pengakuan dari Allah. Bukan kita sendiri yang mengakui. Berbeda kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Tetapi sekarang adalah Allah yang mengakui bahwa Dia adalah Allah Abraham. Dia adalah Allah Ishak. Dia adalah Allah Yakub. Tentu hal ini adalah memiliki makna yang sangat dalam. Sehingga sampai Allah mau mengakui dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya, apakah yang terkandung di dalam diri Abraham? Atau pengalaman apakah yang dimiliki Abraham, yang dimiliki Ishak, yang dimiliki oleh Yakub? Sehingga pengalaman-pengalaman ini adalah bisa menyatakan adalah berbagai berbagai aspek daripada Allah. Kita sudah melihat ketika kita berbicara tentang Allah Abraham, berarti ini melambangkan adalah Allah sebagai Bapa kita. Allah sebagai sumber kita. Jadi adalah Abraham adalah sumber. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan, bagaimana dia adalah sebelum itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun dalam Alkitab yang dicatat bagaimana Allah memanggil manusia untuk keluar meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah orang tuanya dan keluarganya untuk mengikuti Tuhan. Abraham adalah sebagai lambang dari Bapa. Abraham bahkan di usia dia kurang lebih 100 tahun mempunyai anak. Istrinya udah mati haid. Tapi dia mempunyai anak. Itu adalah menggambarkan adalah pengalaman dia sebagai bapa. Artinya sebagai permulaan. Ketika dia memiliki anaknya demikian, yang didapatkan berdasarkan kasih karunia Allah, yang didapatkan berdasarkan janji Allah, kemudian dipersembahkan dia kembali kepada Allah. Saudara-saudara, tidak ada pengalaman sedemikian sebelumnya. Benar-benar melambangkan Abraham adalah melambangkan Allah Bapa kita. Kalau kita melihat kisah tentang Abraham, sebenarnya dapat kita ketahui bahwa menurut tujuan Allah, Abraham itu sudah sempurna. Tetapi menurut pekerjaan Allah, Abraham belum sempurna. Karena itu, perlu ditambahkan Ishak, perlu ditambahkan Yakub, barulah sempurna. Karena itulah Alkitab mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak hanya sekedar Allah Abraham. Walaupun kalau kita membaca baik-baik Alkitab, sebenarnya di aspek tujuan Allah yang dialami oleh Abraham itu sudah sempurna mengisahkan tentang seorang Kristen. Tetapi untuk kita bisa menjadi umat Allah, saudara-saudara, kita perlu ditambahkan pengalaman daripada Ishak dan ditambah pengalaman tentang Yakub. Barulah kita adalah bisa memenuhi standar pekerjaan Allah. Saudara-saudari, tentang Ishak kita melihat bahwa yang Allah berikan kepada Ishak, semuanya itu adalah telah diberikan kepada Abraham. Jadi jalan yang ditempuh Ishak itu tidak lebih jauh daripada jalan yang ditempuh Abraham. Demikian juga jalan yang ditempuh Yakub tidak lebih jauh dengan jalan yang ditempuh Abraham.
Boleh kita katakan bahwa Abraham itu sudah mencapai semuanya, sudah mencapai puncaknya. Tetapi mengapa Abraham tidak bisa langsung mendapatkan satu kerajaan? Untuk mendapatkan satu kerajaan, yaitu kerajaan Israel, maka diperlukan Abraham ditambah pengalaman Ishak, ditambah dengan pengalaman Yakub, barulah bisa mendapatkan satu kerajaan Israel. Karena itulah, saudara-saudari, maka kita sangat perlu untuk menikmati berita-berita ini. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena Allah menghendaki satu bejana korporat, bukan hanya sekadar Abraham, tapi menjadi satu bejana korporat. Nah, untuk menjadi bejana korporat ini, saudara-saudara, kita perlu mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan hanya Allah Abraham terpisah. Kalau hanya mengalami Allah Abraham saja, itu masih kurang. Hanya mengalami Allah Ishak, belum cukup. Allah hanya mengalami Allah Yakub, tidak sempurna. Perlu tiga-tiganya, saudara-saudara. Pengalaman Allah Abraham, pengalaman Allah akan Ishak, pengalaman Allah akan Yakub digabungkan menjadilah satu bejana korporat. Karena itulah di dalam Alkitab, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama mengatakan, contohnya perjanjian lama Keluaran 3 ayat 6 mengatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara-saudari, sekali lagi, terhadap orang Israel seringkali adalah dikatakan adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tiga orang ini dipadukan, dibaurkan menjadi satu pengalaman, menjadi satu bejana yang korporat, yang olehnya, ya seperti itulah harusnya pengalaman yang perlu kita tempuh, pengalaman yang perlu kita lalui, sehingga kita bisa menjadi bejana yang dipakai oleh Allah. Untuk hal itu, saudara-saudari, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas 5 hal di bawah ini, yaitu Ishak adalah anak, yang kedua, 2 perkara dalam hidup Ishak, yang ketiga, segala sesuatu Ishak berasal dari menerima, yang keempat, harus menuntut 3 pengalaman khusus, yang kelima, Ishak melambangkan Kristus. Kita mulai yang pertama, yaitu Ishak adalah anak. Saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh Alkitab, maka tidak ada sejarah yang lain yang lebih sempurna yang dapat menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai anak, selain daripada sejarahnya Ishak. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena kita melihat bahwa Ishak ini dilahirkan bukan berdasarkan daging. Seperti kita melihat bahwa Ismail dilahirkan berdasarkan daging. Artinya berdasarkan kekuatan diri sendiri. Tetapi Ishak itu dilahirkan bukan berdasarkan daging. Karena Sarah udah mati head. Karena Abraham pun sudah nggak punya kekuatan. Tetapi adalah Ishak dilahirkan adalah berdasarkan janji Allah. Dalam perjanjian baru hanya ada satu orang yang dilahirkan tidak berdasarkan daging. Dan dalam perjanjian lama juga hanya ada satu orang yang dilahirkan tidak berdasarkan kekuatan daging. Kalau dalam perjanjian lama itulah Ishak, dalam perjanjian baru itulah Tuhan Yesus. Jadi karena itulah maka adalah Tuhan Yesus itu dilambangkan oleh Ishak. Ishak ini kita melihat, saudara-saudari, bahwa anak ini tidak hanya dilahirkan bukan berdasarkan daging, namun juga adalah Ishak ini merupakan anak tunggal yang dikasihi bapaknya. Ini benar-benar adalah melambangkan Tuhan Yesus. Yesus yang dilahirkan bukan berdasarkan darah dan daging, bukan oleh kemauan seorang laki-laki atau perempuan. Dia adalah dari Allah, dia terlahir oleh Roh Kudus. Adalah Bapa yang mengutus dia datang ke dalam dunia.
Lalu Ishak ini adalah tidak hanya dia dilahirkan tidak berdasarkan daging, dia juga adalah anak tunggal yang dikasih bapaknya, dan anak tunggal ini dipersembahkan di atas mezbah. Kemudian didapatkan kembali dari atas mezbah, seakan-akan didapatkan kembali dari kematian. Siapakah ini, saudara-saudari? Ini adalah Tuhan Yesus. Ini adalah melambangkan Tuhan Yesus. Dia adalah anak tunggal Allah yang dikasih oleh Bapa, yang kepadanya lah Allah berkenan. Dan Tuhan Yesus ini yang dipersembahkan di atas kayu salib, yang mati berkorban bagi kita. Namun dia tidak hanya mati, saudara-saudara, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian, dia menjadi roh pemberi hayat. Melalui dia bangkit dari kematian, dia menjadi berkat bagi semua bangsa. Ibrani 11 ayat 19 dengan jelas mengatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji Tuhan. Ini adalah pengalaman Abraham. Ishak dipersembahkan. Inilah yang melambangkan Tuhan Yesus dipersembahkan. Haleluya. Dipersembahkan, tapi dia hidup kembali, dia bangkit dari kematian. Selain itu, saudara-saudari, kita melihat juga bahwa Ishak itu menikah. Ya, dalam catatan pernikahan Ishak, dapat kita melihat bahwa Abraham adalah memanggil hambanya. Disuruh hambanya ini mengambil sumpah terhadap Abraham bahwa hambanya ini harus pergi untuk mengambil seorang perempuan yang akan menjadi istri bagi Ishak, dan itu adalah dia harus adalah mengambil sumpah supaya diambil adalah istri bagi Ishak dari sanak saudara daripada Abraham. Nah, Abraham ini adalah melambangkan Allah Bapa. Hamba yang diutus ini adalah melambangkan Allah Roh. Dan Ishak yang menikah dengan mempelai perempuan ini melambangkan Allah Putra. Ribka sebagai perempuan yang menikah dengan Ishak melambangkan umat pilihan Allah yang akan dinikahi putra menjadi pasangannya, itulah gereja. Saudara-saudari, di dalam Kejadian 24 ayat 4 ini adalah Allah yang dilambangkan di sini oleh Abraham. Meminta supaya hambanya bersumpah, mengatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara-saudari, jadi kita melihat di sini adalah Ishak menikah dengan seorang yang melambangkan umat pilihan Allah. Siapakah Ishak ini? Dia melambangkan Kristus. Bila kita baca kitab, saudara-saudara, bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Urs Kasdim atau Mesopotamia atau Irak atau Baghdad hari ini. Tuhan panggil keluar dari sana. Lalu setelah dipanggil keluar, dia pergi ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi di dalam pengalamannya Abraham ini, walaupun dia sudah sampai ke tanah Kanaan, dia nanti bisa pergi ke Mesir. Yakub juga demikian. Yakub itu dia juga pernah ke Mesir. Tetapi saudara-saudari, Ishak ini lahir di Kanaan, bertumbuh di tanah Kanaan, mati juga di sana, tidak pernah meninggalkan Kanaan. Inilah anak, inilah Ishak yang melambangkan Kristus, yang senantiasa ada di dalam Allah, yang senantiasa ada bersama dengan Allah. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus Kristus
sebagai putra, dia yang selalu bersama-sama dengan Allah, yang selamanya bersama dengan Allah adalah seperti Ishak yang selamanya di tanah Kanaan. Poin kedua yang kita bahas adalah ada dua perkara dalam hidup Ishak. Ada dua perkara. Yang pertama adalah hubungan Ishak dengan Abraham. Yang kedua adalah hubungan Ishak dengan Allah. Yang pertama ini adalah hubungan Ishak dengan Abraham. Bagaimanakah? Ini dalam Kejadian 24 ayat 36 mengatakan, dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Ya, jadi kita melihat ini kepada anak tuanku itu, yaitu Ishak. Kepada Ishak ini segala harta milik Abraham telah diberikan. Artinya adalah bahwa hubungan Ishak dengan Abraham adalah mewarisi. Hubungan Ishak dengan Abraham adalah segalanya dia menerima. Jadi, saudara-saudara, Ishak tidak melakukan sesuatu sendiri dan tidak mencari-cari sendiri. Ishak adalah menikmati apa yang didapatkan oleh Abraham. Segalanya adalah pemberian ayahnya kepadanya. Saudara-saudari, kalau kita baca Alkitab, nanti sekalipun bahkan Ishak menggali sumur, sumur yang digali itu adalah yang dulu telah ada, yang telah digali oleh bapaknya Abraham. Jadi semuanya itu, Ishak itu adalah mewarisi, menerima. Artinya mewarisi, menerima, menikmati segala apa adanya Bapa. Ini sama halnya melambangkan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 35 mengatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dia sebagai anak, Bapa telah menyerahkan segalanya. Sehingga anak ini mewarisi, menerima, menikmati segala sesuatu dari Bapa. Lalu yang kedua kita melihat hubungan Ishak dengan Allah. Hubungan Ishak dengan Allah itu adalah sebagaimana Allah terhadap Abraham. Kejadian 26 ayat 3 mengatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Saudara-saudari, kalau kita membaca ayat ini sampai di sini, kita akan melihat Allah itu berfirman kepada Ishak. Disuruh dia tinggal sebagai orang asing. Artinya kita di dunia ini, saudara-saudara, kita adalah orang asing. Kita adalah perantau. Kita adalah musafir di dunia ini. Dan Tuhan mengatakan, Allah berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Firman Allah ini begitu indah. Allah berbicara kepada Ishak. Jadi kalau kita baca sampai di sini, kita seolah-olah akan memahami bahwa Allah itu langsung adalah, ini Allah berjanji kepada Ishak. Namun, kalau kita baca bagian bawahnya, di sini mengatakan, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Artinya adalah, apa yang Allah katakan kepada Ishak ini, yaitu aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Apa yang dikatakan Allah kepada Ishak ini adalah bukan itu pertama sekali Allah berkata. Hal ini telah Allah firmankan, hal ini telah Allah janjikan kepada Abraham. Bahkan Allah berkata, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.
Jadi artinya adalah bukan Ishak menerima adalah sebagai yang pertama, melainkan adalah sudah diterima oleh Abraham, sekarang dilanjutkan kepada Ishak. Karena itu tadi kita katakan, jalan yang ditempuh Ishak itu tidak lebih jauh daripada Abraham. Abraham itu sudah sempurna. Sebab apa yang dialami oleh Ishak itu, saudara-saudara, itu sudah ada pada Abraham. Hubungan Ishak dengan Allah adalah berdasarkan hubungan Abraham dengan Allah. Karena Ishak adalah anak Abraham, maka Allah memberkatinya. Allah adalah Allah ayahnya. Sebab itu Allah memberkatinya. Mari kita baca kembali Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi jelas saudara-saudari kita melihat di sini karena Abraham hambaku itu. Jadi adalah Allah memberkati Abraham, Allah berfirman kepada Abraham, Allah berjanji kepada Abraham, dan ini dikatakan kembali kepada Ishak. Dan Allah memberkati Ishak adalah karena dia adalah anak daripada Abraham. Jadi adalah kita melihat di sini bahwa hubungan Ishak dengan Allah adalah berdasarkan hubungan Abraham dengan Allah. Poin yang ketiga adalah kita melihat segala sesuatu Ishak berasal dari menerima. Tadi sebenarnya pada pembukaannya kita udah bahas ini, segala sesuatu Ishak itu adalah karena dia menerima. Nah, saudara-saudari adalah inilah sebenarnya jalan kita sebagai orang Kristen. Semua adalah di aspek tujuan, apa yang dialami Abraham sudah sempurna. Tetapi di dalam aspek pekerjaan masih perlu ditambahkan pengalaman Ishak, pengalaman Yakub. Saudara-saudara sudah sempurna di aspek tujuan. Tetapi aspek tujuan ini saudara-saudara sudah sempurna bagaimana kita menjalankan dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita perlu pengalaman Ishak. Semua orang yang tidak mengetahui bagaimana menjadi Ishak adalah orang-orang yang tinggal di bawah Gunung Sinai. Setiap orang yang tidak menyatakan Ishak dalam kehidupannya, maka semua miliknya tidak lain hanyalah hukum Taurat. Orang demikian pada akhirnya hanya bisa mengeluh. Saudara-saudari, sudah kita ketahui betapa janji-janji Allah kepada Abraham itu luar biasa. Tetapi bagaimana untuk melaksanakan, bagaimana untuk menjalaninya, bagaimana untuk menghidupinya, saudara-saudara, adalah kita perlu pengalaman Ishak. Pengalaman Ishak artinya apa? Bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kita genapkan, kita lakukan, kita laksanakan, bukan berdasarkan kekuatan kita, melainkan adalah karena bersandar kepada Tuhan, karena menerima dari Tuhan. Tanpa kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita tidak bisa menggenapkan, melaksanakan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bila tidak, saudara-saudari, kita akan mengulangi kembali pengalaman yang dialami oleh Paulus di dalam Roma pasal 7. Kita akan menjadi orang yang mengeluh seperti Paulus. Saudara-saudari, tahukah bahwa kalau Anda membaca kitab Roma, sebenarnya kitab Roma itu sampai pasal 6 itu sudah bagus. Harusnya kita bisa langsung lompat ke Roma pasal 8. Di Roma pasal 6 itu sudah menceritakan betapa manusia lama kita telah disalibkan. Di sini ada dosa, di sini ada tubuh. Nah, dosa ini adalah supaya mempengaruhi tubuh kita ini melakukan dosa. Tetapi supaya adalah dosa ini dilakukan oleh tubuh, perlu manusia lama kita.
manusia lama kita sebagai majikannya harus menyetujui. Setuju nggak apa usul dari dosa, apa keinginan dari dosa? Manusia lama condong kepada dosa. Maka begitu manusia lama condong kepada dosa, maka manusia lama ini memerintahkan tubuh kita melaksanakannya. Sehingga tubuh kita menjadi tubuh dosa, tubuh yang melakukan dosa. Itu sudah selesai di dalam Roma pasal 7. Harusnya kita langsung lompat ke Roma pasal 8. Itu harusnya sudah selesai di Roma pasal 6. Harusnya kita langsung lompat ke Roma pasal 8. Tetapi ada lagi dibikin Roma pasal 7. Dan Roma pasal 7 itu adalah pengalamannya, saudara-saudara. Pengalaman di sana menceritakan bagaimana kita ini adalah sebagai manusia ini diibaratkan kita sebagai istri yang memiliki suami. Ternyata suami kita ini jahat. Lalu ada suami yang baik, yang baru. Nah, ini bagus, rohani. Sangat bagus, tapi gimana? Saya tidak bisa kepada suami yang baru ini. Kenapa? Karena ada suami yang lama. Haruslah kalau suami yang lama ini meninggal, barulah saya boleh menikah kepada suami yang baru. Suami lama ini apa? Adalah hukum Taurat. Suami yang baru ini adalah Kristus. Saya nggak bisa menikah pada Kristus. Harus salah satu di antara ini meninggal supaya bisa menikah. Ternyata hukum Taurat tidak pernah mati. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satu dari hukum Taurat yang akan dibatalkan. Bahkan satu titik, bahkan satu iota pun tidak akan ada yang dibatalkan. Artinya bahwa hukum Taurat ini akan ada terus. Kristus pun ada. Lalu bagaimana saudara-saudara? Untuk ini adalah, maka akulah yang mati. Aku yang mati, saudara-saudara. Kalau aku yang mati, maka aku sudah bebas dari suami yang pertama. Sehingga aku bisa bebas menikah kepada suami yang kedua ini, yaitu Kristus. Nah, di sini terjadilah tolak tarik pengalaman di dalam Roma pasal 7. Akhirnya hukum Taurat yang rohani yang begitu bagus itu, saudara-saudara, kita jatuh bangun dilakukannya, dibuatnya. Kita berusaha dengan diri kita untuk memenuhi tuntutan daripada suami yang pertama, yaitu hukum Taurat. Suami ini tuntutannya bagus, rohani, baik, dan beralasan. Dan dia punya hak atas kita. Lalu kita ingin menggenapinya, menggenapi dengan kekuatan daging kita, kekuatan dengan akal budi kita. Kita tidak bisa, saudara-saudara. Akhirnya kita menjadi orang yang mengeluh. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Saudara-saudara, inilah seruan daripada Paulus. Roma 7 ayat 18 mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ada hukum Taurat suami kita yang lama, ingin adalah menuntut kita hal-hal rohani, dan kita ingin baik, ingin melakukan, tapi tidak bisa, saudara-saudara. Mengapa? Karena janji Tuhan, firman Allah, hal-hal yang rohani tidak bisa kita genapkan dengan daging kita. Kita harus menggenapkan dengan roh. Bukan oleh hukum Taurat diperbudahkan, saudara-saudara, melainkan adalah dengan kasih karunia Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi jalan untuk menggenapkan janji Allah adalah bukan dengan kekuatan kita melakukannya, melainkan adalah karena menerima kasih karunia, yaitu percaya kepada Tuhan yang memelihara, menjaga. Caranya adalah, saudara-saudara, kita tinggal mendapatkan. Kesulitan anak-anak Allah adalah mereka mengetahui permintaan Allah kepada Abraham. Tetapi mereka tidak nampak harus bagaimana mendapatkannya. Mereka tidak mengetahui hidup orang Kristen, yaitu hidup atau hayat yang berkemenangan, hidup yang merdeka, hidup yang kudus. Itu adalah tinggal kita mendapatkan, bukan yang kita capai.
Jadi saudara-saudara, menjadi rohani, jangan Anda berusaha mencapai rohani. Itu tidak bisa. Kalau Anda mencapai rohani, ingin menjadi rohani, artinya apa? Artinya Anda tidak akan bisa. Anda berusaha dengan daging kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, hidup yang kudus, hidup yang rohani, hidup yang merdeka, hidup yang bebas, hidup yang berkemenangan, bukan sesuatu yang perlu kita capai, melainkan kita menerimanya. Kita mendapatkannya. Saudara-saudara, prinsip Ishak adalah segala sesuatu ia dapatkan. Segala sesuatu ia terima. Segala sesuatu diwarisi kepada kita. Segala sesuatu kita nikmati. Allah sudah menyediakan, saudara-saudara. Allah lah sebagai Sang Kudus. Allah lah sebagai kemenangan. Allah lah sebagai kebenaran. Allah lah sebagai kemerdekaan. Dan Allah yang Sang Menang, Sang Kudus, Sang Merdeka, Sang Mulia ini telah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu berusaha bagaimana mencapai kekudusan, mencapai kemerdekaan, mencapai kemuliaan. Tinggal nikmatilah Kristus di dalam kita, maka kita akan mengalami kekudusan, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami kemerdekaan. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang perlu kita capai dengan usaha kita, tetapi tinggal kita menikmati, tinggal kita menerima, karena kita begitu percaya kita sudah mendapatkannya. Karena itulah di kitab Petrus mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput, saudara-saudara, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bukan sesuatu yang hendak kita capai, tetapi dan luput artinya adalah telah ada, telah kita terima. Begitu kita percaya, kita sudah terima, kita sudah mendapatkan. Di sini dikatakan dan luput berarti telah luput. Asal kita menerima, sudah mendapatkan. Inilah yang disebut Ishak. Melakukan dan menikmati. Saudara-saudara, tadi mencapai atau mendapatkan. Sekarang ini melakukan dan menikmati. Saudara-saudari, jangan berusaha melakukan. Kita tidak bisa melakukan, tapi nikmati saja. Allah di dalam Kristus memberi kita satu hayat, satu kehidupan. Yaitu Allah di dalam Kristus telah masuk dalam kita, menjadi hayat kita. Nah, hayat atau kehidupan ini bisa dengan sendirinya melakukan apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Bukan memaksa kita melakukan. Saudara-saudara, kita nggak bisa melakukan. Tetapi Allah lah yang di dalam kita yang melakukan. Baik kerelaan maupun pekerjaan. Allah yang melakukan di dalam kita. Kita tidak perlu ngoyo-ngoyo, tidak perlu ngotot, tidak perlu bersusah-susah. Saudara-saudara, nikmati saja Tuhan. Itu seperti ranting melekat di pokok anggur. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan tinggali di dalam aku dan kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Asal ranting tinggal di dalam pokok anggur, maka segala getah, segala sari pati daripada pokok anggur akan tersalur ke dalam ranting pokok anggur. Sehingga ranting itu bisa berbuah. Saudara-saudari, keperluan kita hari ini adalah kita perlu lekat padu dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, maka otomatis saudara-saudara, tanpa kita berusaha, maka hal-hal perkenan Allah itu, kehidupan Allah bisa dinyatakan, bisa diekspresikan dari diri kita dengan spontan tanpa perlu dipaksa. Sama halnya saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam daging, kita tinggal di dalam Adam, tidak perlu berusaha, maka dosa bisa kita perhidupkan secara otomatis. Demikian pula, kalau kita tinggal di dalam Kristus, menikmati Kristus, maka hal-hal rohani, kehidupan yang kudus, janji-janji Allah saudara-saudara, tanpa dipaksa, bisa kita perhidupkan dengan spontan. Saudara-saudari, poin yang keempat adalah harus menuntut 3 pengalaman khusus. Pengalaman khusus ini apa saudara-saudara? Pengalaman tadi, pengalaman Abraham, pengalaman Ishak, dan pengalaman Yakub. Ini perlu kita tuntut.
Jadi adalah kita perlu nampak hal ini. Kiranya Tuhan membuka mata rohani kita sehingga kita nampak adalah tiga orang ini adalah menjadi satu kesatuan pengalaman umat Allah. Kita melihat kita perlu seperti Abraham yang nampak visi, nampak permintaan Allah. Setelah kita nampak visi ini, kita nampak permintaan Allah atas diri kita. Di atas ini Abraham udah sempurna. Tetapi untuk melakukan itu, bagaimana melakukan permintaan Allah kepada kita? Maka perlu ada pekerjaan di dalam Kristus. Kita perlu nampak Kristus sebagai hayat kita. Saudara-saudara, kita Kristus sebagai hayat yang tinggal di dalam kita, dialah yang akan menggenapkan, dialah yang akan melakukan semua visi, semua permintaan Allah terhadap diri kita. Saudara-saudara, kalau kita bersandarkan alamiah kita, saudara-saudara, bersandarkan alamiah kita ingin melakukan, ingin menggenapkan janji-janji Allah, ingin menggenapkan permintaan Allah pada diri kita. Dengan alamiah kita, dengan kekuatan daging kita, kita ingin adalah memenuhi visi yang Tuhan berikan pada kita. Maka kita seperti Yakub. Kita akan bergulat dengan Allah. Kita bergulat, semalam-malaman bergulat. Dan begitu kuatnya Yakub ini. Sehingga Allah pun mau dikalahkan dia. Begitu kuatnya. Tapi saudara-saudara, Allah memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga dia terpelecok, sehingga dia pincang. Artinya saudara-saudara, kita kadang-kadang harus dipukul oleh Allah. Karena kadang-kadang kita bergulat begitu luar biasa dengan Allah. Tuhan sudah mengaturkan pengalaman pada kita. Tetapi kita tidak mau. Kita akan jelaskan pengalaman itu nanti seolah-olah kita ini rohani. Seolah-olah kita ini adalah tidak pernah gagal. Padahal Tuhan sudah memukul kita. Oh, Tuhan sudah menghajar kita. Tetapi kita poles dengan kata-kata kepada orang lain. Sehingga saudara-saudara, kita ini tidak pernah bisa menempuh jalan rohani. Allah harus sekali, dua kali, berulang Allah memukul kita. Sehingga kita pincang saudara-saudara. Sekalipun kita bisa jalan, tapi kita tidak seperti dulu lagi. Kita jalan sekarang kita udah pincang. Artinya pincang saudara-saudara, ada pengalaman yang tergores di dalam diri kita. Ada pengalaman yang membekas di dalam diri kita. Sehingga kita tidak berani lagi menyalahi Allah. Kita menjadi orang yang takut dan gentar kepada Allah. Takut kalau kita menyalahi Allah. Takut kalau kita menyimpang dari Allah. Takut kalau dalam segala hal ini daging saya ikut di sana. Oh, ambisi saya ikut di sana. Takut dan gentar. Saudara-saudari, kalau kita ingin menjadi umat Allah dan bejananya, mempertahankan kesaksiannya, serta mencapai tujuannya, kita harus mengenal Dia adalah Allah Abraham, juga mengenal Dia Allah Ishak, dan mengenal Dia Allah Yakub. Poin yang terakhir saudara-saudara, Ishak melambangkan Kristus. Setelah kita bahas begitu rupa, lalu adalah mengapa Ishak ini melambangkan Kristus? Atas hal apakah Ishak ini melambangkan Kristus? Banyak hal mungkin kita akan bercerita bahwa Ishak ini melambangkan Kristus karena begini, karena begini, karena begitu. Saudara-saudari, dalam kesempatan ini, saya hanya membahas 3 hal bahwa Ishak melambangkan Kristus adalah, pertama, Ishak adalah sebagai anak, karena dia sebagai anak, dia mewarisi. Mewarisi segala hal dia terima dari Allah. Saudara-saudari, ini melambangkan Kristus. Artinya dalam pengalaman kita, kita pun harus mewarisi. Mewarisi segala sesuatu sehingga kita bisa menggenapkan seluruh janji-janji Allah. Tanpa kita mewarisi, saudara-saudara, kita tidak mampu melaksanakan kehendak Allah. Kejadian 24 tadi udah kita baca ayat 36. Dan Sarah istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Ini melambangkan Kristus. Di dalam Yohanes 3:35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yang kedua, Ishak melambangkan Kristus adalah karena Ishak ini taat ketika dia dipersembahkan di atas mezbah. Melambangkan Kristus adalah taat sampai mati ketika dia dipersembahkan mati di atas kayu salib. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak,
ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak yang dia dapat pada usia dia hampir 100 tahun. Anak baru berusia remaja, saudara-saudara, sedang indah-indahnya, tetapi harus dipersembahkan. Dan Abraham adalah mempersembahkan. Ishak nurut saja. Ishak taat saja, saudara-saudara. Selain Ishak mengatakan di sini sudah ada kayu, sudah ada di manakah korban itu ini, selain ini dia tidak bertanya apa-apa. Nurut saja. Ini adalah di dalam Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas di kayu salib. Jadi Ishak ini melambangkan Kristus atau dipersembahkan. Yang ketiga adalah mendapatkan mempelai perempuan. Jadi adalah Kristus mendapatkan mempelai perempuan. Tadi ini telah dilambangkan oleh Ishak, bagaimana Ishak mendapatkan Ribka. Bagaimana Ishak ini adalah mendapatkan mempelai perempuan datang ke dalam dunia, memang di aspek negatif, saudara-saudara. Dia itu mati untuk segala urusan negatif kita. Tetapi selain itu, saudara-saudara, dia adalah Kristus mati untuk mendapatkan gereja. Sehingga gereja ini adalah menjadi mempelai perempuan Kristus. Kristus akan menikah dengan gerejanya. Segala sesuatu adalah diwarisi. Ini adalah Kristus, segala sesuatu adalah diwarisi, diterima dari Bapa. Ishak tidak pernah berbuat sesuatu. Semuanya diterima dari Bapaknya. Semuanya dinikmati dari Bapaknya. Demikian juga Kristus, dia tidak melakukan sesuatu. Semuanya adalah apa yang dia terima dari Bapa. Kristus juga adalah yang mati di atas kayu salib dipersembahkan, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ishak memperoleh mempelai perempuan, melambangkan Kristus memperoleh gerejanya sebagai mempelai perempuannya. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita adalah semakin mendapatkan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan gagah perkasa kita, tetapi oleh Kristus Sang Hayat yang ada di dalam diri kita. Dengan inilah baru kita bisa menggenapi visi Allah pada kita, bisa menggenapkan panggilan Allah kepada kita. Kita melihat pula, saudara-saudara, kita pun perlu saudara-saudara yang lain adalah Kristus, kualitas Kristus yang kita miliki itu adalah sama. Kristus di dalam setiap orang beriman adalah sama. Perbedaannya adalah tingkat ketaatan kita. Tingkat kooperasi kita dengan Tuhan, ketaatan kita. Semakin taat kita, seperti Paulus mengatakan, ya Tuhan, terhadap visi genap melalui kita. Kita pun, saudara-saudara, kita perlu mempersiapkan diri kita menjadi mempelai perempuan Kristus. Karena Kristus akan datang kedua kalinya. Anda percaya atau tidak percaya, Kristus pasti datang. Tapi kalau Anda percaya, saudara-saudara, maka kita akan mempersiapkan diri kita supaya kelak kita akan menikah dengan Kristus.